Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Raiza Sastura. Kalian bisa panggil gue dengan Raiza, Rai, atau Sastura. Ya apapun itulah. Sekiranya nyaman buat lo, gue akan terima. Jadi ini adalah video pertama di YouTube channel gue. YouTube channel gue akan berisi soal cerita-cerita yang ingin gue ceritakan sih. Ya, cerita ini mungkin bisa diangkat dari kisah nyata gue, ataupun ini adalah kisah yang gue buat sendiri atas dasar fantasi gue. Ya, ataupun sekedar cerita ringan yang pengen gue ceritakan aja gitu loh. Ya, kayaknya gak perlu lama-lama ya. Kita langsung aja ke kontennya, yuk. Halo, belum tidur ya? Mau gue ceritain sesuatu gak? Gue harap cerita gue bisa jadi mimpi indah buat lo. Kalaupun enggak, gue harap hidup lo akan jauh lebih indah daripada mimpi lo. Kalaupun enggak, setidaknya lo harus tahu bahwasanya bahagia punya mata untuk milih kepada siapa dia harus berpijak. Sedangkan sedih adalah buta yang bisa datang pada siapa saja. Tenangkan hati, hilangkan segala pikiran mengada-ngada. Karena justru mimpi buruk datang karena kamu menginginkannya untuk datang. Sedangkan mimpi indah akan datang jika hati dan pikiranmu tidak saling berselisih paham. Jangan biarkan hati berkeinginan untuk bahagia, sedangkan pikiran yang tak pasti merusak segalanya. Ya, pokoknya gitulah. Gimana kalau kita mulai aja ceritanya? Jadi dimulai tepat di 2016 ketika gue berhasil menyelesaikan SMA gue setahun yang lalu. Bener aja gak sih kalau masa SMA adalah hal yang paling menyenangkan, masa yang gak pernah bisa lo lupakan. Dari mulai bercanda bareng teman-teman lo, nakal bareng teman-teman lo, sampai juga dihukum sama guru BP sama teman-teman lo. Dan mungkin hal yang paling menyedihkan adalah ketika perpisahan harus terjadi karena mereka semua punya jalannya masing-masing setelah lulus. Bener aja, ada dari mereka yang coba untuk ngambil universitas di luar kota, dan sebagian yang lain memilih untuk menetap. Sedangkan gue yang masih dengan kebimbangan dan ketidakjelasan ini memilih untuk gap year tahun ini. Oh ya, kita belum kenalan ya. Nama gue Tura. Agak asing ya di telinga namanya. Iya, Tura itu diambil dari kedua huruf depan orang tua gue. Gue lahir di tahun penuh ketakutan kayaknya. Karena itu jadi ngebentuk gue menjadi seorang yang selalu takut pada ketidakpastian. Ketakutan yang membuat gue gak berani untuk ngambil keputusan. Apalagi kalau keputusan itu beresiko gitu loh. Ya gue gak bisa ambil itu. Ya intinya gue adalah penakut lah. Gak usah panjang-panjang kenalannya. Nanti lo juga tahu sendiri gimana gue di cerita gue ini. Jadi di sepanjang masa gap year, yang gue lakukan adalah gabut gak jelas. Jalan-jalan, ngabisin duit, nongkrong-nongkrong di coffee shop, sok-sokan jadi ahli kopi karena habis nonton Filosofi Kopi. Hingga gue dicap sebagai seorang pengacara, pengangguran, banyak acara. Sampai lo pernah gak sih di titik seakan udah terlena dengan hidup lo yang nyaman itu dan gak mau lepas dari zona nyaman lo? Itulah yang gue rasakan. Hingga mungkin hal itu yang gak bisa ditolerir lagi oleh kedua orang tua gue. Sampai waktu gak salah, di waktu makan malam, orang tua gue manggil gue untuk ngobrol. Seperti obrolan anak dan orang tua pada umumnya,
obrolan kita pasti gak pernah menjadi komunikasi dua arah 100%. Selalu saja jadinya malah kultum. Enggak. Maksudnya nasihat. Tapi entah kenapa di tengah-tengah kultum atau nasihat yang orang tua gue kasih, muncul kata-kata mereka yang nusuk banget di hati gue. Walau di awal ada yang buat gue langsung ngedown dikarenakan orang tua gue menginginkan untuk gue pergi ke luar negeri untuk kuliah. Karena katanya gue udah terlalu nyaman di zona ini. Katanya gue gak bakal berkembang kalau terus di situ aja. Lingkungan gue sekarang gak menginginkan gue untuk kemana-mana gitu loh. Dan untuk tetap pada kenyamanan ini. Ya, tapi apapun yang mau dibilang orang tua gue cuma bisa bilang bahwasanya gue takut. Sedangkan saat gue ada di samping orang tua gue aja, gue ngerasa kayak dunia udah terlalu kejam gitu. Apalagi gue harus ada di luar pandangan orang tua gue. Apa jadinya dunia ini? Tapi lo mau tahu apa yang orang tua gue bilang? Dunia akan terlihat kejam karena lo udah takut akan ujian yang bakal dia kasih. Sampai lo gak berani untuk ngadepin itu. Tapi dunia juga gak pernah maksa lo untuk mencari jawaban dari ujian-ujian mereka. Tapi lo akan tetap di situ-situ aja. Kayak lo gak akan pernah naik kelas. Tapi mungkin yang buat nyaman adalah lo gak perlu susah payah belajar lagi kalau nanti ujian lo remedial. Ya pokoknya dunia akan terlihat kejam ketika lo berpikir seperti itu gitu loh. Tapi ada juga orang yang melihat dunia ini seakan seperti seorang yang berjalan ke tujuannya. Walau dia gak tahu pasti apa arah tujuannya, apa yang bakal dia hadapin, mungkin di depan ada rintangan atau apa, dia akan tetap jalanin aja. Karena bagi dia yang terpenting di sebuah perjalanan adalah bagaimana mengawali dan bagaimana akhirnya kan. Singkat cerita, seakan gue tertampar dengan kata-kata yang orang tua gue kasih gitu loh. Akhirnya gue memutuskan untuk mengikuti keinginan orang tua gue untuk pergi kuliah di luar negeri. Dan sesuai lah dengan ekspektasi gue tentang hidup jauh di tanah rantau itu gak semudah kelihatannya. Sebulan pertama berada di tanah rantau adalah hal paling berat yang pernah gue lalui. Rasanya jadi orang asing yang terasa diasingkan, itu bener-bener gue rasakan. Dari mulai bahasa yang lo gak ngerti, sampai dengan hal sesimpel makanan yang gak cocok sama lidah lo, bisa kan lo berpikir bahwa dunia itu aneh ya. Yang bisa gue lakukan saat itu hanyalah diem di apartemen di tempat gue tinggal, cuma nangis kejar-kejarnya sampai di titik kayak gue gak bisa nahan ini lagi. Akhirnya gue coba telepon orang tua gue. Tapi yang orang tua gue katakan hanyalah coba tahan sedikit lagi. Kalau memang kamu sudah di tahap bahwa kamu harus menyerah, kita bakal kirim kamu tiket untuk balik. Tapi ternyata ada sedikit keinginan gue bahwasanya gue gak mau dibilang penakut lagi gitu loh. Dan ada rasa malu gue kalau harus balik menjadi seorang yang kayak dulu lagi gitu loh. Hanya sama seperti seorang penakut yang mereka kenal dulu. Itu hanya akan buat gue menjadi seorang yang gak akan pernah jadi kebanggaan siapa-siapa. Layak bunga yang seharusnya mekar, tapi justru malah kering karena layu. Akhirnya gue memberanikan diri gue untuk coba hal-hal yang belum pernah gue lakuin sebelumnya. Dari mulai gue jalan ke tempat-tempat yang belum pernah gue kunjungin sebelumnya. Yang selama sebulan gue cuma bisa muter-muter di sekitar ya lingkungan apartemen. Baik lagi ya karena gue takut. Gue coba mulai dengan pergi ke sebuah supermarket. Tapi karena gue gak pernah bisa bahasanya, gue jadi kayak pakai bahasa isyarat gitu. Sampai gue juga coba untuk pergi ke suatu tempat, tapi karena gue gak tahu arahnya, gue gak tahu harus naik apa, akhirnya gue nyasar. Sampai juga pernah ngerasa seorang artis karena jadi orang yang berbeda gitu.
kayak jadi orang asing. Ya berpikir kalau lo bule lah ya. Ya gitulah pokoknya. Tapi setelah hal-hal yang gue lewatin, gue kayak berpikir gitu, ternyata dunia gak seserem itu ya. Bener kata orang tua gue bahwasanya ketakutan itu datang karena lo gak pernah coba untuk berani ngadepin masalahnya. Padahal setidaknya ketika lo gak berhasil setelah lo mencoba untuk ngadepin, pasti lo akan cari jawaban lain untuk benerin masalahnya, bukan justru malah kabur. Gak lama setelah itu, akhirnya gue juga coba untuk nge-apply ke sebuah persiapan bahasa. Karena persiapan bahasa di luar negeri adalah suatu hal yang wajib jika lo ingin menetap sebagai student. Akhirnya gue coba untuk belajar di tempat persiapan bahasa itu. Gue ketemu orang-orang baru dari berbagai negara. Tapi setelah 6 bulan gitu kayak gue ngerasa bosen aja gitu. Melakukan hal yang itu-itu aja, yang gue lakukan kayak terus menerus gitu, berulang kali. Akhirnya gue memutuskan untuk coba cari waktu untuk sebentar istirahat. Akhirnya setelah level 6 kalau gak salah, setelah level 6 di persiapan bahasa itu, gue coba untuk ambil gap year kali ya. Bukan gap month, ya. Gue ngambil kayak gitu. Gue memutuskan untuk liburan. Di waktu liburan yang sudah gue niatkan itu, akhirnya pun gue memutuskan untuk pergi ke sebuah daerah kota tua kalau nggak salah. Ya biar bisa sekalian hunting, kayak hunting foto. Gue juga coba hunting makanan yang ada di sini, jajanan khas sini lah. Gak hanya sampai di situ juga, gue coba untuk berkunjung ke museum-museum terdekat. Walau berkunjung ke museum adalah hal yang belum pernah gue lakuin juga sebelumnya di Indonesia, di negara gue sendiri. Setelah kecapean jalan-jalan di downtown dan juga berkunjung ke berbagai museum, gue memutuskan pelabuhan terakhir gue adalah perpustakaan terbesar yang ada di negara ini. Di tengah-tengah gue lagi coba cari buku ya waktu itu. Gue coba cari buku 10 cara bertahan hidup di negeri orang. Enggak. Gue coba cari buku apa aja yang bisa gue baca sih, lebih tepatnya. Karena kan BTW bahasanya juga bahasa mereka. Gue jadi cari yang mungkin bisa sedikit gue baca bahasa Inggris ataupun itulah. Tapi di tengah-tengah gue lagi coba cari buku, kayak pandangan gue tiba-tiba tertuju ke seseorang. Gue tau ini kayak sinetron. Seseorang yang kalau gue lihat kayak wajahnya ini Asia banget gitu loh. Dan untuk menemukan orang Asia di sini adalah hal yang sulit menurut gue. Jadi ya gue gak bakal nyanyiin kesempatan. Gue memberanikan diri untuk coba kenalan sama dia. Hi. Sorry for bothering you. May I ask? Sure. I don't think it will be appropriate, but are you Indonesian too? Yeah, are you? Yeah, I'm from Indonesia. How about you? Actually, kita sama mas. Aku orang Indo juga. Thank God, after 6 months, akhirnya aku ketemu orang Indonesia juga. Loh, emang kamu gak pernah ikut acara KBRI sini? Atau biasanya kan ada perkumpulan mahasiswa Indo di sini? Gimana ya? Nanti jadi curhat dong aku. Kalau emang masnya mau, aku masih punya banyak waktu kok. Kapan lagi kan ngobrol senyaman ini pakai bahasa sendiri? Kangen juga. Oke, jadi gini. Ntar dulu deh. Gimana kalau kita cari kafe terdekat aja? Gak enak kan ngobrol di perpus? Aku yang pilih tempat ya. Tenang aja, it's on me. Ya setelah obrolan kami di perpustakaan itu, karena dia ngajak kita ke kafe, akhirnya kita pun pergi ke sebuah kafe, kalau nggak salah nama kafenya Grupi. Ya tempatnya estetik, indah. Ya karena tempatnya mendukung, dimulailah lagi obrolan kami. Kamu mau pesen apa? Single shot espresso aja.
Bukankah hidup sudah terlalu pahit buat kepahitan sesingle espresso? Aku pesenin kamu caramel macchiato aja ya. Sekalian aku juga mau pesen 1 blueberry cake-nya lah. 1 aja ya. Nanti kita makan berdua. Biar dapat kesan anak rantau yang ngirit. Emang harusnya dari awal aku gak usah ditanya aja deh. Karena pada akhirnya kamu juga mesen. Emangnya wanita selalu benar? Aduh, jadi merasa bersalah nih. Apa kamu mau pesen yang lain aja nih? Enggak, kok gak apa-apa. I like it. Yeay, jadi gimana ceritanya? Lanjutin dong. Aku udah keluar uang banyak nih buat dengerin cerita kamu. Oke. Sebenarnya semua itu bermula dari aku yang selalu takut ngambil keputusan yang salah. Dan itu membuat aku selalu ingin menetap pada zaman aku saat itu aja. Dari mulai yang dulu SMA aku cuma pengen kuliah di tempat dimana teman-temanku kuliah. Setelah ambil jurusan apapun yang sekiranya gampang lah buat lulus. Tapi ada menjadi anak berbakti, aku ngikutin semua kemauan orang tuaku, termasuk untuk kuliah di luar negeri. Sedangkan bukankah suatu keharusan yang dipaksa tidak akan pernah baik pada akhirnya? Tahu gak sih kalau kita beda? Kalau aku ya justru kuliah di luar negeri adalah satu dari banyak keinginanku. Tapi kamu tahu gak bahwa gak semua orang tua di dunia ini mengizinkan anaknya, apalagi perempuan, untuk kuliah di luar. Ya termasuk orang tuaku. Dia bilang anak perempuan itu gak perlu kuliah tinggi-tinggi, nanti juga jadi ibu rumah tangga. Entah kenapa ego anak mudaku kayak nolak aja gitu kata-kata ini. Aku ngerasa perempuan punya hak untuk lihat dunia lebih luas dari hanya sebatas memandanginya dari jendela rumah. Bukankah Kartini memperjuangkan emansipasi wanita agar kita jadi lebih dari sekedar ibu rumah tangga? Aku tahu jadi ibu rumah tangga itu gak salah. Tapi apa salah kalau kita bisa punya lebih dari sekedar satu keinginan? Karena yang seharusnya itu keinginan bukan keharusan kan? Aku gak tahu ya dari segi mana aku bisa ngomong ini. Cuma ini persis yang dimaksud orang tua aku gitu loh. Ketakutan kita itu berasal dari ketidakinginan menghadapi sesuatu yang lain yang belum pernah kita lakukan. Padahal kalau kita gak pernah ngadepin masalahnya, kita gak akan pernah dapat kemungkinan jawabannya. Exactly, persis. Tura, sebelum aku pergi, I just wanna say life is never that hard. Jangan pernah biarkan pikiran memahaminya seperti itu. Kalaupun tiba-tiba kepikiran, jangan pernah ngerasa bahwa hanya kamu yang berjuang. Ingat bahwa Tuhan selalu punya caranya untuk ngebantu. I get it. Thanks a lot. BTW kamu tahu nama aku? Padahal kita belum pernah kenalan. Tahu aja pokoknya. Serius? Udah aku pamit dulu ya, karena masih harus masuk kelas lagi setelah ini. Pokoknya kita harus ngobrol lagi. Masih banyak yang harus aku tahu dari kamu. Karena harga traktiran aku gak sebanding sama cerita kamu yang baru sedikit. Oke, nanti kita lanjut ngobrol lagi. Buat nanti, pokoknya gantiannya it's on me after this. Bonne journey, Tura. Oke, take care ya. See you soon. Au revoir, Mska. Dan yang mesti tahu adalah gue gak nyangka bahwasanya pertemuan kami di perpus hingga jadi obrolan di kafe adalah hal yang membuka pikiran gue gitu. Soal kata-kata orang tua gue yang bilang tentang mengganti rasa takut dengan mulai aja dulu. Dan itu yang gue dapet juga dari Miska. Ya, kayak gue coba cukupkan dulu cerita gue sampai situ. Tapi yang gue bisa pastikan adalah kelanjutan kisah ini bisa jadi lebih rumit dari Lika-Liku Labirin, ataupun bisa jadi kisah ini lebih seru daripada lo ketika naik roller coaster, ataupun kisah ini bisa jadi akhir yang indah seperti pemandangan yang lo lihat ketika lo naik biang lala. Ya, gue cukupkan dulu. Gue gak mau banyak-banyak ngomong lagi karena gue gak tahu harus ngomong apa lagi. Pokoknya tetap pantengin terus YouTube channel gue. Gue harap cerita-cerita setelah ini akan jauh lebih menarik karena jadi cerita pertama gue. Gue harap kisah-kisah selanjutnya akan jadi kisah-kisah yang menarik juga. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, share, ataupun itulah, like, komen, pokoknya terus dukung gue untuk bikin
video-video selanjutnya. Bye-bye, gue Raisa Sastura, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sarang.